Halo semua, kembali lagi bersama saya Naina Mazaya Putri dengan NRP 5026241183 di video ke-7. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang lab ke-7 dari infrastruktur TI, yaitu Navigating the Linux File System and Permission Settings. Okay, in this lab you will use familiarize yourself with Linux file system. Nah, ini terbagi menjadi 3 part. Ada part 1 itu exploring file systems in Linux, part 2 itu ada file permission, dan part 3 ada symbolic links and other special file types. Oke, kita buka make CyberOps Workstation. Ini sudah di login. Part 1, Exploring File System in Linux. Nah, si Linux File System ini one of its most popular feature. Salah satu dari fitur yang terkenal. While Linux support many different types of file system, lab ini tuh fokus ke ext family. Oke, step 1, access the command line. Oke, kita buka terminal. Lalu step 2, display the file system currently mounted. Si file system ini harus menjadi mounted sebelum dia diakses dan dipakai. In computing, mounting a file system itu berarti membuat dia menjadi lebih aksesibel ke si operating systemnya, ke si OS. Nah, mounting file system ini salah satu proses dari menghubungkan antara si physical partition on the block device, kayak hard drive, SSD drive, pen drive, dan lainnya. Nah, itu ada directory. To which the entire file system can be accessed because the aforementioned directory becomes the root of the newly mounted file system. Pertama kita disuruh memasukkan command ls plk. Oke. Ini kayaknya sama persis. Oke, sama persis sama yang ada di sini. Lanjut. The output itu menunjukkan bahwa si CyberOps Workstation VM ini mempunyai 3 blok device installed. Jadi ini ada 3 blok. Ada SR0, SDA, dan ada SR0, SDA, dan SDB. Oke. Nah, si /dev/sdx ini digunakan oleh Linux untuk merepresentasikan si hard drives. Nah, the output itu harus menggunakan SDA 10 GB, while SDB itu 1 GB. Oke, notes, Linux often displays USB flash drives as /dev/sdx as well. Oke, lanjut. Yang kedua, kita menggunakan command mount. Wah, hasilnya ada banyak. Perlu dilihat kalau si /dev/sda1 ini itu real time. Coba kita cari dulu mana ya. Oke, ini. Nah, dia itu real time, sifatnya itu real time. Jadi mari kita fokus ke si root file system. Nah, root file system ini di mana saat Linux itu beroperasi dengan sistemnya sendiri. All the programs, tools, and configuration files are stored in root file system by default. Kita menggunakan, jadi kita ini disuruh masukin command cd ini
Karena kita tuh disuruh mengubah direkturnya change ke yang paling tinggi, ke higher-nya. Nah, ini tuh namanya root directory. Kita lihat, nah. Ini udah berpindah. What is the meaning of the output? Where are the listed files physically stored? Oke, kita jawab, komen yang pertama itu digunakan untuk memindahkan directory ke root directory atau yang slash. Nah, file ini tuh tersimpan di /dev/sda. Oke. Lanjut. Nah, kenapa si /dev/sdb ini tidak muncul di dalam output ini? Karena si SDB itu sedang tidak di-mounted, jadi itu belum bisa muncul. Lanjut ke step 3, yaitu manually mounting and unmounting file system. Nah, mount command can also be used to mount and unmount file system. Jadi bisa di-mount, bisa lagi di-unmount lagi, dibalikin lagi. Kita coba menggunakan command di sini ada catatan if the directory second drive doesn't exist. Nah, kalau kita belum ada si second drive ini, kita bisa buat dulu pakai command yang mkdir second drive. Tapi karena kita udah ada second drive ini nih, jadi kita nggak usah buat lagi. Oke, jadi ini tuh untuk menunjukkan file-files yang ada. Jadi kita disuruh menunjukkan files yang ada di second drive. Oke. Nah, bisa kita lihat kalau filesnya itu ternyata 0 alias si folder second drive ini tuh kosong. Oke. Terus kita disuruh menggunakan command mount to mount /dev/sdb1 on the newly created second drive. Nah, oke, kita coba dulu ya. Oke, untuk membuktikan kita memakai si command ls strip l. Oke. Jadi si second drive ini jadi 20, padahal awalnya tuh 0. Nah, kenapa? Karena setelah proses mount ini, second drive itu menjadi entry point untuk file yang stored-nya yang disimpan di /dev/sdb1. Okay. Issue the mount command with no option again to display detailed information about the dev/sdb1 partition. Oke, kita coba lagi kali ini dengan ini. Oke, jadi bisa dilihat kalau si second drive type X4 ini real time. Oke.
Terus kita disuruh unmodding lagi si file system. Caranya mirip banget kayak si modding, tinggal ganti namanya aja. Kita periksa lagi. Oke. Setelah di unmount itu, totalnya kembali 0 lagi karena si file-file dalamnya itu berpindah. Lanjut ke part 2 yaitu file permission. Linux file system have built. Nah, gini aja. Kita step 1 disuruh visualisasi dan mengubah si file permission dengan menambahkan komen itu. Komen ini. Kita coba lagi. Oke, udah ada. Kita coba tekan pakai CLS-MINL. Oke, udah keluar ternyata totalnya 60. Lanjut. Consider the sciops.mn file as an example. Who is the owner of the file? Terus gimana tentang si grupnya? Jadi ownernya itu tetap analis dan grupnya juga analis. The permission for sciops.mn are ini /rw/r/r/r/. What does that mean? Jadi ini tuh diperkenakan untuk jadi ini tuh diartikan sebagai owner file itu, yaitu analis itu bisa membaca dan menulis, tapi dia tuh nggak bisa mengeksekusi. Nah, sedangkan member dari grup analis hanya bisa membaca, nggak bisa menulis. User lain tidak diperkenakan untuk mengeksekusi file tersebut. The touch command is very simple and useful. Is the command below to create an empty file. Kita disuruh membuat si empty file. Oke, kita buat di sini. Oke. Sama ya. Cannot touch, permission denied. Nah, why was the file not created? Ini tuh karena si /mnt directory and explain what happened. With the addition of /d itu, it lists the permission of the parent directory. Oke, kita coba tulis lagi. Nah, oh salah. Nah, udah ada root 496 Januari 5 2018. Nah, ini tuh why was the file not created? Itu tuh karena root user itu hanya bisa untuk menulis di /mnt itu. What can be done for the touch convention above to be successful? Kita bisa menambahkannya dengan command sudo. The chmod command is used to change the permission of a file directory. Dari sebelumnya tuh dari /dev/sdb1 itu bisa menjadi si home analysis second drive ini. Oke, sekarang kita masukin lagi si command ini.
Oke. Nah, keluar hasilnya. Totalnya ada, beda, totalnya ada 60. What are the permission of the myfile.txt? Ini ya. Strip rws, strip rws, strip x. Use the chmod command to change the permission of myfile.txt. Oke, kita masukin lagi komennya. Oke, mari kita lihat. Nah, hasilnya ada. Nah, did the permission change? What are the permission of my file txt? Nah, jadi si permissionnya itu jadi strip rw, strip rw, strip r, strip x. Oke. Jadi si chmod comment text ini mengambil permission in the octal format. Nah, jadi itu ini memecahkan si 665 is as follows. 6 in octal is 110 in binary. Kita asumsikan bahwa setiap posisi itu diizinkan assuming each position of the permission of a file can be 1 or 10, 1 or 0. 110 means RW. Read 1, write 1, and execute 0. Oleh karena itu, si chmod 665 myfile.txt ini dikomen untuk diubah. Ya, di sini. What command would change the permission of my file.txt to ryx itu, yaitu ini. myfile.txt. The count command is used to change ownership of a file or directory. Nah, itu buat ngepindahin si ownership-nya. Kita masukin aja. Sudo. Oke, kita buktikan dengan AS. Nah, oke, ada keluar hasilnya. Now, to change both the owner and the group to analyze at the same time, kita harus menggunakan si sudo chown analyze myfile.txt format. Coba. Oke. Terus lanjut kita mana tadi? Kita menggunakan test to the end of my file. Kita memakai si echo. Was the operation successful? Yes, karena si analis itu adalah merupakan owner dari sebuah file dan permission are still set to 665 seperti sebelumnya. Nah, si permission ini
allow the owner and user itu menggunakan root group. Ya, di root group untuk membuat perubahan dalam file. Lanjut ke step 2 yaitu directory and permission. Nah, both files and directories have 9 bits for the permission of the owner. There are also 3 more bits for special permission, ada setrip, setkit, and sticky, which is beyond the scope of this lab. Oke, kita masukin aja langsung si komennya. Oke, ini udah keluar hasilnya. Compare the permission of the malware directory with the mainnet service. What is the difference between beginning part of the malware line sama si mainnet service line-nya? Nah, malware itu di depannya. Nah, terdapat huruf D. Nah, ini ya. Oke, lanjut. The letter D itu letter D di beginning itu menunjukkan untuk line indicates. Nah, the command and shown itu tuh merupakan komen untuk command work for the directories in the same way they will work for files. Oke, part 3 yaitu symbolic links and other special file types. Oke. Jadi ini udah dibalikin lagi. Jadi langsung ke ls. Oke, kita coba produce a listing of the /dev directory. Scroll to the middle of the output and notice how the block files begin with a B. Kita coba. Oke, ini keluar hasilnya. Symbolic links in Linux are like shortcut di Windows. Ada 2 tipe, yaitu ada symbolic link dan link yang dan hard link. Nah, perbedaannya itu kalau hard link itu symbolic link file points to the file name of another file, and a hard link itu to the contents of another file. Kita coba pakai si komen echo ini. Oke, ada kurang lebih kayak gitu. Kita coba pakai cln strip s ini to create symbolic link to file 1 txt. Oke, boleh kita coba. File 2.txt, file 2. Oke, itu keluar hasilnya failed. Oke, nah, langsung aja ke sini. Change the name of the original files. Oke, ini kalau bisa tuh bentuknya tuh untuk memindahkan. Oke, notice how file 1 symbolic is now broken symbolic because the name of the file that is pointed to file 1 txt.
What do you think would happen to file to hard if you open a text editor and change the text in file to txt? Nah, mengubah satu file itu akan mengubah satu file lainnya, karena keduanya itu menunjukkan inode yang sama pada hard disknya. Refleksinya, file permission and ownership adalah dua dari yang terpenting dari aspek Linux. They are also a common cause of problems. A file that has the wrong permission or ownership set will not be available to the programs. Oke, saya rasa sudah cukup. Bye, terima kasih.